Sore itu, trotoar basah oleh gerimis, dan orang-orang berlalu tanpa menoleh. Tapi tiba-tiba, sebuah nyanyian anak kecil menembus bising kota, lembut, serak, dan penuh rindu. Anak yatim itu memeluk foto ibunya sambil bernyanyi. Yang membuat semua orang terdiam. Seorang miliarder yang lewat mendadak turun dari mobilnya, lalu menangis sejadi-jadinya. Ada apa sebenarnya? Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Sore itu, sebuah sudut kota terlihat seperti biasa. Kendaraan lewat tanpa henti, klakson sesekali menyambar telinga, dan orang-orang berjalan cepat dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Di dekat taman kecil yang berada tak jauh dari perempatan, angin membawa aroma aspal hangat dan gerimis yang baru saja berhenti. Daun-daun di pinggir trotoar masih basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang mulai menyala. Di tengah keramaian yang terasa dingin itu, ada satu pemandangan yang membuat suasana seolah melambat. Seorang anak kecil berdiri sendiri, tubuhnya kurus, bajunya sederhana, dan sepatunya tampak sudah menipis di bagian depan. Anak itu bernama Nara, usianya sekitar 10 tahun. Wajahnya tidak dibuat-buat untuk menarik perhatian, namun ada keteguhan yang aneh untuk anak seusianya, seperti orang kecil yang sudah terlalu sering belajar menahan kecewa. Nara tidak berteriak menawarkan apapun. Nara tidak berlari mengejar orang lewat. Di tangannya ada sebuah foto yang sudah kusam, ujung-ujungnya terlipat, dan plastik pelindungnya mulai retak. Foto itu dipeluk erat ke dada, seakan menjadi satu-satunya pegangan agar Nara tidak jatuh oleh rasa sepi. Di samping kakinya, ada kotak kecil yang diletakkan rapi, berisi beberapa tangkai bunga yang warnanya sudah agak pudar karena perjalanan dan hujan. Saat Nara mulai bernyanyi pelan, suaranya lembut dan sedikit serak, bukan suara yang dibuat merdu untuk pertunjukan, melainkan suara yang keluar dari dada yang penuh rindu. Nada-nadanya sederhana, seperti lagu lama yang sering dinyanyikan di rumah. Namun cara Nara memandang foto itu membuat siapapun yang memperhatikan merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar nyanyian di pinggir jalan. Beberapa orang awalnya hanya melirik sekilas lalu berlalu. Namun ada juga yang melambat tanpa sadar. Seolah telinga mereka tertarik oleh kesungguhan kecil yang jarang terlihat di tempat seramai ini. Nara tetap berdiri di titik yang sama, menahan dingin yang merambat dari angin sore, menahan perut yang mungkin sudah lama kosong, dan menahan air mata yang tampak menggantung di pelupuk mata. Di tengah kota yang selalu sibuk, Nara terlihat seperti titik sunyi yang tidak seharusnya ada, dan justru karena itulah, banyak hati mulai terusik. Nara bukan anak yang terbiasa dimanja. Sejak kecil, hidupnya sederhana, penuh kebiasaan kecil yang membuatnya tetap kuat. Bangun pagi tanpa alarm, membantu apapun yang bisa dibantu, lalu pulang sebelum gelap. Dahulu, semua itu terasa ringan karena ada satu sosok yang selalu menunggu di rumah, ibunya. Ibu Nara bukan orang berada, tetapi hangatnya seperti selimut. Setiap kali Nara pulang dengan lutut kotor atau baju basah karena hujan, ibunya tidak pernah mengeluh. Tangannya cekatan membersihkan, mulutnya pelan menenangkan, dan matanya selalu memberi rasa aman. Namun beberapa bulan terakhir, rasa aman itu hilang seperti lampu yang padam mendadak. Ibunya meninggal setelah sakit yang datang tiba-tiba dan terus memburuk, sementara Nara hanya bisa melihat tubuh itu semakin lemah dari hari ke hari. Setelah ibunya pergi, rumah yang dulu terasa sempit mendadak terasa kosong dan dingin. Nara tidak lagi mendengar suara langkah ibunya di dapur, tidak lagi mencium aroma nasi hangat di pagi hari, dan tidak lagi merasakan tangan yang merapikan rambutnya sebelum tidur. Ayah Nara sebenarnya masih ada, tetapi seperti bayangan yang jauh. Sudah lama ayahnya pergi merantau, katanya untuk bekerja, lalu kabarnya semakin jarang datang. Awalnya masih ada janji akan pulang, masih ada kiriman sesekali, tetapi lama-lama semua itu berhenti. Nomor telepon tak bisa dihubungi, alamat tempat kerja tak jelas, dan tidak ada keluarga lain yang benar-benar bisa menampung Nara dengan pasti. Dalam keadaan bingung dan berduka, Nara akhirnya menumpang di kamar kecil milik tetangga yang iba, seorang ibu tua yang hidup pas-pasan juga, namun tidak tega membiarkan Nara sendirian. Di tempat menumpang itu, Nara berusaha tidak merepotkan. Nara bangun lebih awal dari orang lain, menyapu halaman, merapikan sandal, dan membantu mengangkat air. Nara paham
Belas kasihan orang bisa habis kalau tidak dijaga. Karena itu Nara belajar menahan banyak hal di dalam dada. Lapar yang datang lebih sering, rasa takut ketika malam sunyi, dan rindu yang kadang membuat napas terasa sesak. Walau masih kecil, Nara seperti dipaksa menjadi dewasa lebih cepat. Namun yang paling berat bukan soal makan atau tempat tidur, melainkan perasaan kehilangan yang tidak punya tempat untuk pulang. Dan foto kusam yang selalu dipeluknya itu menjadi satu-satunya cara Nara merasa dekat lagi dengan ibunya, meski hanya lewat selembar gambar yang mulai pudar. Setiap sore, Nara selalu memilih waktu yang sama, seolah tubuh kecilnya punya jam sendiri yang tidak pernah meleset. Setelah matahari mulai condong dan panas jalanan tidak terlalu menyengat, Nara berjalan pelan menuju taman kecil dekat perempatan itu. Langkahnya ringan tapi hati-hati, karena Nara membawa dua benda yang dianggap paling penting, foto ibunya dan kotak kecil berisi bunga. Foto itu selalu dibungkus plastik tipis supaya tidak cepat rusak, meski ujungnya tetap terlihat kusam dan terlipat. Sementara bunga-bunga di dalam kotak biasanya bukan bunga mahal, kadang hanya melati, kadang kenanga, kadang bunga liar yang dipetik di pinggir jalan. Yang penting bagi Nara bukan harganya, melainkan maknanya. Bunga adalah tanda bahwa ibunya masih diingat, masih diajak bicara, meski hanya lewat diam. Nara tidak datang untuk membuat keributan. Nara tidak mengganggu orang yang sedang buru-buru. Anak itu hanya memilih satu sudut yang agak teduh, dekat pohon kecil yang daunnya sering bergoyang terkena angin. Di situ, Nara berdiri dengan posisi yang sama dari hari ke hari, menaruh kotak bunga di dekat kaki, lalu memeluk foto ibunya setinggi dada. Setelah itu, Nara bernyanyi pelan. Lagu yang dibawakan selalu lagu yang sama, lagu sederhana yang dulu dinyanyikan ibunya saat malam, ketika lampu rumah redup dan suara serangga terdengar dari luar. Kadang Nara mengubah sedikit nadanya, kadang suaranya patah karena tenggorokan kering, tetapi Nara tidak berhenti. Bagi Nara, bernyanyi bukan sekadar bunyi. Itu cara untuk mengantar rindu, agar tidak menumpuk terlalu berat di dalam dada. Ada hari-hari ketika orang lewat sama sekali tidak memperhatikan. Ada juga hari ketika beberapa orang menoleh karena merasa nyanyian itu berbeda dari suara jalanan yang biasanya hanya bising dan tergesa. Namun Nara tidak menunggu tepuk tangan, tidak berharap pujian. Nara hanya berharap ada rezeki kecil yang cukup untuk satu tujuan yang sangat sederhana, membeli bunga yang lebih segar dan kain bersih untuk dibawa ke tempat peristirahatan ibunya. Nara percaya, jika ibunya masih bisa mendengar dari manapun, ibunya akan tahu bahwa anaknya masih berusaha menjadi kuat, meski dunia terasa terlalu besar. Dan di tengah arus orang yang datang dan pergi tanpa saling mengenal, Nara tetap kembali ke tempat itu setiap sore, membawa lagu yang sama, dengan hati yang setiap hari belajar menahan perih tanpa banyak suara. Suara Nara tidak keras, bahkan sering kalah oleh deru motor dan suara klakson yang saling sahut. Namun anehnya, justru karena pelan itulah banyak orang merasa seperti tertarik untuk mendekat. Nyanyian itu tidak mengajak, tidak memaksa, tetapi menyelip di sela-sela keramaian seperti udara dingin yang tiba-tiba menyentuh kulit. Kadang nada Nara naik, lalu turun lagi, dan di beberapa bagian suaranya terdengar gemetar, seolah ada beban yang sedang ditahan di belakang setiap kata. Bila angin lewat, rambut Nara bergerak menutupi dahi, dan bibir kecilnya tetap bergerak menyelesaikan lagu, meski tenggorokannya tampak kering. Ada momen ketika Nara menarik napas lebih panjang, menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit serak. Tidak ada gaya berlebihan, tidak ada upaya untuk terlihat hebat. Yang terlihat hanya kesungguhan anak kecil yang bernyanyi bukan untuk pamer, melainkan untuk bertahan. Orang-orang yang lewat mulai bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melambat lalu pura-pura melihat arah lain, karena takut matanya berkaca-kaca. Ada yang menoleh singkat, kemudian cepat-cepat mempercepat langkah, seakan menolak ikut terbawa perasaan. Ada juga yang benar-benar berhenti beberapa detik, menatap Nara dari jauh, dan wajahnya berubah seperti sedang mengingat sesuatu yang lama hilang. Beberapa orang mengeluarkan uang receh tanpa banyak bicara, meletakkannya pelan ke kotak, lalu pergi. Namun yang paling terasa bukan uangnya, melainkan keheningan kecil yang muncul di sekitar Nara, sejenis jeda yang jarang terjadi di tempat ramai. Seolah-olah taman kecil itu mendadak menjadi ruang sunyi yang menampung rindu,
Sementara di luar sana kota tetap berlari tanpa peduli. Di mata orang asing, Nara hanyalah anak kecil yang bernyanyi di pinggir jalan. Tetapi bagi siapapun yang sempat memperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang membuat dada terasa sesak. Cara Nara memeluk foto itu, cara matanya menatap wajah di dalam foto dengan penuh hormat, dan cara tangannya sesekali mengusap plastik yang retak, seolah sedang merapikan sesuatu yang sangat berharga. Nyanyian itu seperti surat yang tidak pernah selesai ditulis, dan setiap baitnya terasa seperti permintaan maaf, seperti doa, sekaligus seperti pelukan yang tidak sempat dilakukan. Itulah sebabnya, meski banyak orang berlalu, nyanyian Nara tetap meninggalkan jejak, bukan di telinga, tapi di bagian hati yang biasanya paling susah disentuh. Hari-hari Nara berjalan pelan, seperti langkah kecil yang harus dihitung agar tidak jatuh. Pagi sering dimulai sebelum matahari benar-benar terang, bukan karena Nara rajin seperti orang dewasa, melainkan karena tubuhnya sudah terbiasa bangun lebih cepat saat perut kosong. Di rumah kontrakan tempat Nara menumpang, Nara berusaha menjadi anak yang tidak terlihat merepotkan. Setelah melipat alas tidur, Nara menyapu lantai, menimba air, merapikan halaman, lalu membantu apa saja yang bisa dikerjakan, mengangkat galon, mengantar belanjaan, atau membersihkan sisa daun di selokan kecil depan rumah. Kadang Nara membantu tetangga menjemur pakaian atau menjaga sebentar warung kecil ketika pemiliknya harus pergi. Upahnya tidak pernah besar, sering hanya berupa sepiring nasi, sepotong tempe, atau segelas teh hangat. Namun bagi Nara, itu sudah cukup untuk membuat tubuhnya bisa bertahan sampai sore. Ada hari ketika pekerjaan tidak datang sama sekali. Pada hari-hari seperti itu, Nara menahan lapar dengan minum air putih berkali-kali, lalu duduk diam supaya perut tidak terasa berbunyi. Nara tidak ingin mengeluh, karena Nara tahu banyak orang juga hidup pas-pasan. Nara hanya mencoba tetap sopan, tetap membantu jika diminta, dan tetap menjaga foto ibunya agar tidak rusak. Foto itu selalu dibawa dalam tas kain kecil yang sudah mulai tipis, karena Nara takut bila ditinggal, ada sesuatu yang hilang lagi dari hidupnya. Setiap kali jari-jarinya menyentuh tepi foto yang melengkung, Nara seperti mendapat tenaga untuk tetap berdiri, meski tubuhnya sering lemas. Dari receh yang terkumpul, Nara tidak langsung menghabiskannya untuk jajan. Nara punya kebiasaan kecil yang terasa seperti janji, sebagian disimpan rapi di kain lipat, sebagian lagi dipakai membeli bunga. Kadang Nara memilih melati karena harum dan mudah didapat. Kadang memilih kenanga karena ibunya dulu suka aromanya. Bila uangnya kurang, Nara memetik bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan, lalu menatanya sebaik mungkin di kota kecil. Nara tahu bunga itu tidak akan mengubah apapun secara besar. Namun bagi Nara, itulah cara paling sederhana untuk berkata bahwa ibunya masih ada di hati. Di tengah hidup yang keras dan serba kurang, Nara memegang satu hal sebagai pegangan. Selama masih bisa membawa bunga dan lagu, Nara merasa ibunya belum benar-benar jauh. Tidak semua orang bisa menerima kehadiran Nara di tempat itu. Bagi sebagian orang, sudut taman dan trotoar hanyalah ruang untuk lewat, bukan tempat seorang anak berdiri lama-lama. Pada beberapa sore, ada tatapan sinis yang sengaja dilempar dari jauh, seolah Nara dianggap pengganggu pemandangan. Pernah juga ada orang yang melintas sambil menggerutu, merasa suara nyanyian itu mengusik ketenangan, padahal sebenarnya kota sendiri sudah bising sejak awal. Yang paling sering menunjukkan ketidaksukaan adalah seorang pedagang di dekat taman, yang lapaknya selalu ramai saat jam pulang kerja. Pedagang itu merasa orang-orang berhenti bukan karena dagangannya, melainkan karena memperhatikan Nara, dan hal itu membuatnya kesal. Dengan langkah cepat, pedagang itu mendekat dan menyuruh Nara pergi, bukan dengan alasan yang jelas, hanya karena tidak suka ada anak jalanan di sekitar lapaknya. Nara tidak melawan. Wajahnya menegang, namun tidak ada kata kasar keluar dari mulutnya. Anak itu hanya menunduk, memeluk foto ibunya lebih erat, lalu menggeser kotak bunganya pelan-pelan. Tangannya bergerak hati-hati, seolah takut bunga-bunga yang sudah susah didapat itu jatuh dan rusak. Nara bergeser ke bagian yang lebih jauh, ke sudut yang agak gelap di bawah pohon, tempat orang jarang berdiri. Hujan gerimis yang tadi sempat reda mulai turun lagi sedikit-sedikit, membuat udara semakin dingin. Nara mengusap ujung hidungnya dengan lengan, mengedip berkali-kali menahan rasa perih di mata,
lalu menata kotak bunganya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Kejadian itu bukan pertama kali. Dalam beberapa bulan terakhir, Nara sudah sering diusir, dipelototi, atau diperingatkan untuk tidak lama-lama di satu tempat. Bagi anak kecil lain, perlakuan seperti itu mungkin membuatnya marah atau menangis keras. Namun Nara belajar menelan semuanya dalam-dalam, karena Nara tahu, bila membuat keributan, orang akan lebih mudah menganggapnya salah. Meski diperlakukan begitu, Nara tidak berhenti datang. Ada sesuatu yang membuat Nara tetap kembali ke taman itu, sekalipun harus berdiri lebih jauh, lebih dingin, dan lebih sepi. Nara seakan paham bahwa hidup tidak selalu memberi ruang bagi orang kecil, tetapi rasa rindu tidak bisa disuruh pergi begitu saja. Karena itu, setelah menenangkan napas dan memastikan foto ibunya tetap aman dari hujan, Nara kembali bernyanyi pelan. Suaranya mungkin lebih lirih dari sebelumnya, namun keteguhannya terasa lebih kuat, seperti anak kecil yang memilih bertahan dengan cara yang paling lembut, meski dunia sering menolaknya tanpa alasan. Di balik kebiasaan Nara bernyanyi setiap sore, tersimpan satu tujuan yang tidak banyak orang tahu. Nara tidak sedang mengejar sesuatu yang besar, tidak bermimpi mendadak punya rumah megah atau hidup mewah. Harapan Nara justru sangat sederhana, tapi berat untuk anak seusianya. Nara ingin membuat ibunya tenang, meski ibunya sudah tidak ada. Sejak pemakaman yang berlangsung seadanya, makam ibunya hanya diberi tanda sederhana, tanpa kain bersih, tanpa bunga yang rutin, bahkan kadang rumput liar mulai tumbuh menutup bagian pinggirnya. Nara pernah datang diam-diam beberapa hari setelah pemakaman dan melihat nisan itu tampak kusam, basah oleh hujan, dan sepi. Saat itu, dada Nara terasa seperti diremas, bukan karena nisan itu buruk, melainkan karena Nara merasa ibunya seperti ditinggalkan begitu saja oleh dunia yang terus berjalan. Dari situlah niat kecil itu muncul dan terus disimpan rapat-rapat. Nara mulai mengumpulkan uang receh bukan hanya untuk makan, tetapi untuk membeli hal-hal yang menurutnya penting. Sehelai kain bersih untuk menutup batu nisan, sabun kecil untuk membersihkan lumut yang menempel, dan bunga segar yang bisa ditaruh setiap minggu. Nara membayangkan ibunya senang melihat tempat peristirahatan itu rapi, wangi, dan tidak terlihat kesepian. Setiap kali Nara menata bunga di kotak kecil, Nara membayangkan aroma itu sampai kepada ibunya, seperti salam yang tidak sempat diucapkan ketika ibunya masih bisa mendengar. Nara juga menyimpan harapan lain yang lebih sunyi. Nara ingin kembali sekolah dengan tenang tanpa merasa jadi beban siapapun. Belakangan, Nara sering datang ke sekolah dengan seragam yang mulai sempit dan buku yang jumlahnya tidak lengkap. Nara tidak mengeluh, tetapi diam-diam takut suatu hari harus berhenti karena tidak mampu membeli perlengkapan dasar. Karena itu, Nara menahan keinginan jajan, menahan keinginan bermain lebih lama, dan memilih berdiri bernyanyi di sudut kota. Semua dilakukan bukan karena Nara menikmati jalanan, melainkan karena Nara ingin tetap jadi anak baik seperti yang dulu ibunya ajarkan, bertahan tanpa menyakiti orang, kuat tanpa membuat gaduh. Setiap sore, sebelum mulai bernyanyi, Nara selalu menatap foto ibunya sebentar, seolah meminta izin. Lalu lagu itu mengalir lagi, pelan tapi pasti, seperti janji kecil yang terus dibawa pulang. Dan tanpa Nara sadari, harapan sederhana itu sedang menuntunnya ke satu pertemuan yang akan mengubah hidupnya. Pertemuan yang sama sekali tidak pernah Nara bayangkan. Sore itu terasa berbeda sejak awal. Langit tidak biru seperti biasanya, melainkan kelabu dan berat, seakan menahan sesuatu. Angin bertiup lebih dingin, membawa sisa gerimis yang kadang datang tiba-tiba lalu berhenti lagi. Trotoar di dekat taman tampak lebih licin, dengan genangan kecil yang memantulkan warna lampu kendaraan. Orang-orang yang lewat berjalan lebih cepat, sebagian menutupi kepala dengan tas atau jaket, sebagian lain menunduk agar tidak terkena percikan air dari ban motor. Suasana kota seperti terburu-buru, seolah semua orang ingin segera sampai tujuan sebelum hujan turun lebih deras. Nara tetap datang seperti biasa, tapi langkahnya hari itu lebih pelan. Di tangannya, kotak bunga ditutup rapat dengan plastik tipis agar tidak basah. Foto ibunya juga dilapisi kembali, meski sudutnya masih terlihat kusam. Sesekali Nara menengok langit, bukan karena takut hujan, melainkan karena khawatir sore itu tidak bisa bernyanyi lama. Bila hujan deras,
Nara harus pulang lebih cepat. Dan itu berarti uang receh yang terkumpul akan lebih sedikit. Padahal hari itu Nara sangat ingin membeli bunga yang lebih segar. Ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seperti dorongan kecil di dada yang mengatakan bahwa sore ini tidak boleh dilewatkan. Setibanya di taman kecil, Nara memilih sudut yang agak terlindung di bawah pohon. Daun-daun yang basah meneteskan air pelan-pelan, membuat tanah di sekitarnya lembab dan berbau segar. Nara menaruh kotak bunga di dekat kaki, merapikan plastik pelindung foto, lalu memeluknya kembali. Wajah anak itu tampak lebih pucat karena udara dingin, tetapi matanya tetap fokus, seperti orang yang sedang menyiapkan sesuatu yang penting. Nara menarik napas beberapa kali, menenangkan diri, lalu mulai bernyanyi. Suara Nara terdengar lebih lirih karena angin, namun justru itu yang membuatnya terasa rapuh dan menyentuh. Di sela-sela bait, napasnya terlihat mengembun tipis. Tangan Nara sedikit bergetar, entah karena dingin atau karena menahan rasa sedih yang tiba-tiba datang lebih kuat. Beberapa orang yang lewat hanya melirik lalu berlalu, tetapi ada juga yang melambat, seakan nyanyian itu menahan mereka di tempat. Lampu merah di perempatan membuat kendaraan berhenti berjajar, dan bising mesin yang tertahan menciptakan jeda aneh di udara. Jeda yang membuat nyanyian Nara terdengar lebih jelas daripada biasanya. Di tengah langit mendung dan kota yang tampak letih, Nara berdiri kecil sendirian, tetap menyanyikan lagu untuk ibunya. Dan tanpa disadari siapapun, sore yang tampak biasa itu sedang mengantar Nara menuju momen yang akan mengguncang banyak hati. Di saat nyanyian Nara mengalir pelan di udara yang dingin, sebuah mobil hitam mengilap melintas pelan dari arah pusat kota. Mobil itu tampak berbeda dari kendaraan lain. Bodinya bersih tanpa noda, kacanya gelap, dan geraknya tenang seolah tidak pernah terburu-buru. Beberapa orang sempat melirik, bukan karena ingin tahu siapa penumpangnya, tetapi karena mobil seperti itu jarang melewati perempatan kecil dekat taman. Ketika lampu merah menyala, mobil itu berhenti tepat di barisan depan. Mesin masih hidup, namun suara di dalamnya terasa seperti terpisah dari keramaian luar. Seakan mobil itu membawa dunia lain yang lebih rapi dan tertutup. Di kursi belakang duduk seorang pria paruh baya. Posturnya tegap, rambutnya rapi dengan sedikit uban di pelipis, dan pakaiannya sederhana namun jelas mahal dari potongan dan kerapihannya. Wajahnya tidak menunjukkan banyak ekspresi, seperti orang yang terbiasa memegang kendali dan jarang memberi ruang pada hal-hal kecil di jalan. Di sampingnya ada map tipis dan ponsel yang diletakkan rapi, sementara sopir di depan menatap lurus, siap melanjutkan perjalanan begitu lampu berubah. Pria itu dikenal sebagai pengusaha besar, orang yang namanya sering disebut di kalangan bisnis dan pekerjaan, tapi jarang terlihat berjalan di tempat umum tanpa pengawalan. Namun sore itu, tidak ada rombongan panjang di belakangnya. Hanya mobil itu berhenti di bawah langit mendung yang seolah sedang menunggu sesuatu terjadi. Awalnya, pria itu menatap keluar jendela seperti kebiasaan orang yang sedang lewat. Pandangannya melewati kerumunan tanpa benar-benar fokus, lebih seperti memeriksa keadaan sekitar sambil menunggu lampu hijau. Namun saat nyanyian Nara terdengar menembus kebisingan, ada perubahan kecil yang sulit ditangkap. Tatapannya yang semula datar mulai menajam, alisnya bergerak sedikit, dan kepalanya miring tipis seolah mencoba memastikan bahwa suara itu nyata, bukan sekadar pantulan dari radio atau suara pedagang. Sopir sempat menoleh lewat kaca spion, melihat perubahan itu, lalu kembali memandang jalan karena tidak ingin mengganggu. Pria itu tidak berkata apa-apa, tetapi napasnya tampak lebih berat, dan jarinya yang tadi tenang di atas lutut perlahan menegang. Nyanyian Nara terdengar lagi, lebih jelas ketika kendaraan lain ikut berhenti dan suara mesin mereda. Pria itu menatap ke arah taman kecil, mencoba mencari sumber suara di antara orang-orang yang berlalu lalang. Detik demi detik berlalu, dan tatapannya akhirnya berhenti pada satu titik. Sosok anak kecil yang memeluk foto kusam di dada. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang seperti menarik ingatan lama keluar dari tempat yang terkunci rapat. Wajah pria itu berubah pucat, bibirnya mengatup lebih kuat, dan matanya mulai berkaca-kaca, seolah sebuah luka lama tiba-tiba tersentuh tepat di bagian terdalam. Dan ketika lampu merah masih menyala, pintu mobil itu perlahan terbuka. Pria itu tidak langsung melangkah turun dengan tergesa. Ia sempat diam beberapa detik,
seolah menahan sesuatu di dalam dadanya agar tidak terlihat. Dari balik kaca gelap, ia menatap Nara lebih lama daripada orang-orang lain. Pandangannya tidak lagi seperti orang kaya yang kebetulan lewat, melainkan seperti seseorang yang sedang dipaksa menghadapi kenangan yang selama ini disembunyikan. Nyanyian Nara masuk ke telinganya pelan-pelan, lalu terasa semakin jelas ketika deru kendaraan mereda. Ada bait-bait tertentu yang membuat wajah pria itu berubah, seolah lagu tersebut bukan lagu biasa, melainkan sesuatu yang pernah ia dengar di masa lalu, di tempat yang sangat jauh dari hiruk-pikuk kota hari ini. Bahunya yang tadi tegap tampak menurun sedikit, napasnya menjadi lebih berat, dan kedua tangannya mengepal lalu mengendur lagi, seperti berusaha tetap tenang. Sopir di depan memperhatikan lewat kaca spion. Ia melihat mata majikannya mulai berkaca-kaca, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Pria itu mengusap cepat sudut matanya, bukan dengan gerakan dramatis, tetapi dengan gerakan yang sangat manusiawi. Gerakan orang yang terkejut mendapati dirinya hampir rapuh di tempat umum. Lampu merah masih menyala. Orang-orang di zebra cross berjalan menyeberang, dan beberapa pengendara motor mulai gelisah karena menunggu terlalu lama. Namun pria itu seolah tidak mendengar semua itu. Fokusnya hanya pada satu pemandangan. Anak kecil yang memeluk foto kusam dan bernyanyi seperti sedang berbicara kepada seseorang yang tidak terlihat. Ada hal lain yang menambah beban di wajahnya. Cara Nara memandang foto itu. Tatapan Nara bukan tatapan anak yang merengek minta belas kasihan, melainkan tatapan rindu yang tertib. Rindu yang dipeluk rapat supaya tidak pecah di depan orang. Pria itu menelan ludah, lalu mencondongkan badan sedikit ke arah jendela, memastikan apa yang dilihatnya benar. Di saat yang sama, nyanyian Nara sempat naik sedikit, lalu turun dengan nada yang bergetar, seperti menahan tangis. Reaksi pria itu semakin jelas. Rahangnya mengeras, matanya memerah, dan bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tertahan. Ia tampak seperti orang yang tiba-tiba kehilangan pijakan, padahal sepanjang hidupnya selalu berdiri di atas kendali dan kekuasaan. Ketika lampu merah masih belum berubah, pria itu akhirnya mengambil keputusan yang tidak biasa. Ia mengangkat tangan memberi isyarat pelan pada sopir agar menunggu, lalu membuka pintu mobil. Udara dingin langsung menyusup masuk, membasahi wajahnya dengan sisa gerimis. Ia turun, menutup pintu dengan hati-hati, dan berdiri sesaat di pinggir jalan. Dari kejauhan, orang-orang mulai menoleh, karena tidak sering melihat seseorang dari mobil semahal itu turun untuk mendekati seorang anak kecil di trotoar. Namun pria itu tidak peduli pada tatapan. Langkahnya bergerak pelan menuju taman kecil, sementara air matanya jatuh satu persatu tanpa bisa ditahan lagi. Langkah pria itu tidak cepat, justru terlihat hati-hati, seolah takut salah satu gerakannya akan membuat suasana pecah. Dari arah jalan, ia menyeberang dengan tenang saat kendaraan masih tertahan lampu merah. Beberapa pengendara motor memperhatikan, sebagian heran, sebagian menebak-nebak siapa dia. Di trotoar, orang-orang yang semula hanya lewat kini mulai melambat. Ada yang menyingkir memberi jalan, ada yang berhenti di pinggir taman kecil seolah sedang menonton sesuatu yang penting, meski belum tahu apa. Sopir di dalam mobil tampak gelisah, namun tetap menunggu dengan patuh. Pria itu berjalan melewati genangan kecil. Ujung sepatunya sempat terkena percikan air, tetapi ia tidak memedulikannya. Semakin dekat ke tempat Nara berdiri, semakin jelas perubahan di wajah pria itu. Matanya merah, napasnya seperti ditahan, dan dadanya naik turun lebih cepat daripada sebelumnya. Ia berkali-kali mengusap sudut mata, namun air mata terus muncul, seperti bendungan yang akhirnya retak. Yang paling aneh bagi orang sekitar adalah ekspresinya. Bukan ekspresi iba biasa yang sering muncul saat melihat anak kecil kesusahan, melainkan ekspresi seperti seseorang yang sedang menanggung beban lama yang tiba-tiba jatuh lagi di bahu. Pria itu tampak mengenali sesuatu. Entah lagu, entah cara anak itu memeluk foto, entah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh orang lain. Nara yang sedang bernyanyi mulai menyadari ada sosok dewasa mendekat. Suara Nara pelan-pelan melemah, lalu berhenti di tengah bait. Tubuh kecilnya menegang. Pengalaman diusir dan dimarahi membuat Nara otomatis menunduk, seolah siap menerima teguran. Tangan Nara memeluk foto ibunya semakin erat, sampai plastiknya berkeretak halus.
Kotak bunga di dekat kakinya digeser sedikit, seperti ingin disembunyikan agar tidak mengganggu. Wajah Nara tampak gugup, namun tidak ada gerakan kabur. Nara hanya berdiri diam, menunggu apa yang akan terjadi, dengan napas yang terasa pendek-pendek. Pria itu berhenti pada jarak beberapa langkah. Ia tidak langsung menyentuh atau mengambil apapun. Ia menatap Nara dalam-dalam, lalu pandangannya turun ke foto kusam yang dipeluk anak itu. Dari luar, adegan itu terlihat sederhana. Orang kaya menatap anak kecil. Namun keheningan yang muncul di antara keduanya terasa berat. Seperti ada cerita yang terpendam di balik gambar kecil di dada Nara. Beberapa orang yang menonton mulai saling pandang, karena air mata pria itu tidak juga berhenti. Lalu, dengan gerakan pelan yang penuh kehati-hatian, pria itu merendahkan tubuhnya, berlutut agar sejajar dengan Nara, seakan ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi setelah ini tidak akan membuat anak kecil itu merasa terancam. Keheningan di sudut taman itu terasa semakin tebal. Nara berdiri kaku, seolah seluruh tubuhnya sedang menahan dua hal sekaligus, rasa takut dan rasa malu. Takut karena mengira akan dimarahi seperti sebelumnya. Malu karena merasa keberadaannya selalu dianggap mengganggu orang lain. Tatapan Nara tetap menunduk, tapi sesekali mata kecil itu mencuri pandang ke arah pria yang berlutut di depannya. Pria itu tidak menunjukkan wajah marah, namun justru itulah yang membuat Nara semakin bingung. Air mata yang terlihat di wajah pria dewasa itu terasa tidak masuk akal bagi Nara. Selama ini, orang yang menangis biasanya adalah anak kecil yang diperlakukan keras, bukan orang dewasa yang datang dari mobil mewah. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul tanpa disadari. Mereka tidak mendekat terlalu rapat, tetapi lingkaran kecil terbentuk di pinggir trotoar. Ada yang berhenti sambil memegang tas belanja, ada yang menunda langkah pulang, ada yang menatap dengan dahi berkerut karena penasaran. Beberapa orang berbisik pelan, mencoba menebak apa hubungan pria itu dengan anak kecil ini. Suasana perempatan yang biasanya keras oleh bising kendaraan tiba-tiba terasa lebih sunyi karena lampu merah masih menahan arus, dan itu membuat setiap gerak kecil terlihat jelas. Bahkan tetesan air dari daun pohon pun terdengar lebih nyata. Nara memeluk foto ibunya semakin erat, seperti ingin melindungi sesuatu yang paling berharga dari dunia yang sering tidak ramah. Kotak bunga di dekat kakinya tampak sederhana, namun tersusun rapi, seolah Nara merawatnya dengan hati-hati. Anak itu ingin menjelaskan bahwa ia tidak berniat mengganggu, ingin mengatakan bahwa ia hanya bernyanyi sebentar, tetapi mulutnya seperti terkunci. Tenggorokannya kering, napasnya pendek, dan jantungnya berdetak cepat. Dalam diamnya, Nara hanya bisa berdiri sopan, menunggu apapun yang akan diputuskan orang dewasa di depannya. Pria itu menatap foto itu lebih lama. Wajahnya makin pucat, seolah sedang menyusun keberanian untuk memastikan sesuatu. Tangannya sempat rangkat sedikit, lalu turun lagi, seperti ragu apakah ia boleh mendekat lebih jauh. Ia mengusap wajahnya pelan, menahan isak yang hampir keluar, lalu menatap Nara lagi. Tatapan yang tidak seperti tatapan orang asing, tetapi seperti tatapan orang yang merasa bersalah karena terlambat. Penonton yang berdiri di sekitar mulai merasakan ada rahasia yang sedang mengambang di udara, sesuatu yang sebentar lagi akan terbuka. Dan tepat ketika Nara mengangkat wajahnya sedikit, pria itu akhirnya memusatkan pandangan pada tulisan kecil di foto kusam itu, tulisan yang akan menjelaskan kenapa air mata itu jatuh tanpa henti. Pria itu menatap foto yang dipeluk Nara seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak mungkin. Pada bagian bawah foto, ada tulisan nama dengan tinta yang sudah mulai pudar, namun masih bisa dibaca. Begitu matanya menangkap rangkaian huruf itu, dadanya seakan berhenti sesaat. Wajahnya semakin pucat, dan napasnya tertahan seperti tersangkut di tenggorokan. Dalam sekejap, air mata yang tadi jatuh pelan berubah menjadi deras, dan tangannya gemetar ketika berusaha mengusap pipi sendiri. Ia menunduk, lalu mengangkat kepala lagi, memastikan bahwa yang dibaca bukan salah. Namun semakin ia memastikan, semakin jelas bahwa ini bukan kebetulan. Nama itu adalah nama yang ia simpan lama di ingatannya, nama yang pernah ia ucapkan dalam keadaan lemah, dan nama yang seharusnya ia cari, tetapi tidak pernah ia temukan. Nara memperhatikan dengan mata bingung.
Anak itu tidak mengerti kenapa seorang pria dewasa bisa menangis hanya karena melihat foto. Nara hanya tahu satu hal. Foto itu adalah satu-satunya peninggalan yang paling berharga. Karena itu, ketika melihat tangan pria itu bergetar, Nara memeluk foto itu lebih erat, seolah takut akan diambil. Gerakan kecil itu membuat orang-orang di sekitar ikut menahan napas. Beberapa orang mulai merasa bahwa ini bukan sekadar cerita kasihan biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Ada yang menatap wajah pria itu dengan heran, karena tangisnya tampak bukan tangis yang dibuat-buat, melainkan tangis yang keluar dari tempat paling dalam. Pria itu lalu mengangkat pandangannya pada Nara, dan dengan suara serak yang nyaris tidak terdengar, ia menyebut nama yang sama seperti yang tertulis di foto, nama Ibu Nara. Ia menyebutnya bukan seperti orang yang sekadar membaca tulisan, tetapi seperti orang yang mengenal pemilik nama itu. Cara ia menyebutnya penuh rasa bersalah, penuh penyesalan, dan penuh getar yang sulit ditahan. Wajah Nara langsung berubah. Anak itu terdiam lebih lama, seolah otaknya mencoba memahami bagaimana orang asing bisa tahu nama ibunya. Nara menelan ludah, matanya melebar, dan untuk pertama kalinya Nara menatap pria itu lebih berani. Namun tetap saja, kebingungan belum hilang, karena selama ini tidak ada orang di kota itu yang menyebut nama ibunya dengan cara seperti itu. Orang-orang di sekeliling mulai saling pandang. Ada yang menutup mulut karena kaget. Ada yang memiringkan kepala, menunggu kelanjutan. Pria itu menunduk lagi, lalu memegang dadanya, seakan menahan sesak yang muncul bersamaan dengan ingatan lama. Ia tampak seperti sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya, antara ingin menjelaskan dan takut terlambat. Dan ketika ia kembali menatap Nara, air mata masih mengalir, tetapi tatapannya berubah menjadi lebih pasti, seperti orang yang akhirnya menemukan jawaban yang selama ini hilang. Pada detik itu, jelas bahwa nyanyian Nara telah mempertemukan dua kehidupan yang seharusnya tidak bertemu, dan sebentar lagi, alasan pertemuan itu akan terbuka sepenuhnya. Pria itu akhirnya menguatkan diri, meski suaranya masih bergetar dan air matanya belum berhenti. Ia menjelaskan dengan kalimat pendek dan jelas, seperti orang yang takut salah bicara. Bertahun-tahun lalu, saat hidupnya belum setinggi sekarang, ia pernah mengalami kecelakaan berat dan berada di kondisi kritis. Pada masa itu, ada seorang perempuan yang bekerja merawatnya dengan penuh kesabaran, bukan hanya menjalankan tugas, tetapi benar-benar memperjuangkan hidupnya ketika banyak orang sudah pasrah. Perempuan itu adalah Ibu Nara. Ia bukan orang kaya, bukan orang terpandang, tetapi hatinya besar. Ada hari ketika obat yang dibutuhkan tidak bisa ditunda, sementara biaya dan waktu menjadi masalah. Perempuan itu, tanpa banyak bicara, memilih melakukan hal yang tidak masuk akal bagi orang lain, mengorbankan miliknya sendiri demi memastikan obat itu didapat. Ia bahkan menahan lapar dan lelah, tetap duduk menjaga, tetap mengompres, tetap memanggil bantuan, sampai nyawa pria itu terselamatkan. Setelah keadaan membaik, pria itu sempat berjanji akan membalas kebaikan tersebut. Janji itu bukan sekadar ucapan sopan, tetapi janji yang waktu itu terasa sangat serius, karena ia sadar dirinya hidup berkat pertolongan yang tulus. Namun hidup kemudian berputar cepat. Ia dipindahkan, urusan bisnisnya melonjak, orang-orang di sekelilingnya berganti, alamat lama berubah, dan kabar tentang Ibu Nara pelan-pelan menghilang. Bukan karena ia tidak mau membayar, melainkan karena ia terlambat menyadari betapa mudahnya seseorang yang sederhana hilang dari catatan dunia. Ia pernah mencoba mencari, tetapi jejaknya terputus. Nama itu tersimpan di kepala seperti hutang yang tidak pernah lunas, hutang yang makin lama makin berat, karena ia tahu kebaikan sebesar itu tidak pantas dilupakan. Sore ini, semua yang tertutup itu terbuka hanya karena satu hal, lagu yang dinyanyikan Nara. Lagu itu ternyata lagu yang dulu sering dinyanyikan Ibu Nara pelan-pelan saat menjaga di malam hari, untuk menenangkan suasana dan mengusir takut. Begitu lagu itu terdengar, ingatan pria itu seperti ditarik kembali ke masa yang paling rapuh dalam hidupnya. Dan ketika ia melihat foto kusam dengan nama yang sama, ia sadar bahwa penantian panjang itu berakhir di tempat yang tidak pernah ia duga. Di trotoar basah, di depan anak yatim yang bernyanyi bukan untuk hiburan, melainkan untuk ibunya. Di saat itu juga, rasa bersalah pria itu meledak,
Bukan karena ia menemukan seseorang, tetapi karena ia menemukan anak dari perempuan yang pernah menyelamatkannya, dalam keadaan yang seharusnya tidak terjadi bila ia menepati janji lebih cepat. Setelah rahasia itu terbuka, suasana di taman kecil berubah seperti ada beban yang tiba-tiba jatuh dari langit. Orang-orang yang tadi hanya penasaran kini menunduk pelan. Beberapa mengusap mata tanpa sadar. Nara masih memeluk foto ibunya, tetapi kali ini bukan karena takut diambil, melainkan karena dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Pria itu menatap Nara lama, lalu mengulurkan tangan dengan sangat hati-hati, bukan untuk merebut, tetapi seolah meminta izin. Nara tidak langsung mengangguk, namun tubuh kecil itu perlahan tenang, seakan merasakan bahwa orang di depannya tidak datang untuk menyakiti. Pria itu kemudian berjanji akan menepati sesuatu yang sudah terlalu lama tertunda, bukan dengan kata-kata panjang, melainkan dengan tindakan yang jelas. Ia meminta sopirnya membawa payung dan jaket agar Nara tidak kedinginan. Lalu ia memastikan anak itu tidak pulang sendirian di tengah cuaca yang tidak menentu. Hari-hari setelah itu tidak berubah menjadi ajaib dalam semalam, tetapi berubah dengan cara yang terasa nyata. Nara dibantu pindah ke tempat tinggal yang lebih layak dan aman, tanpa harus merasa menumpang dengan rasa sungkan yang menyakitkan. Sekolah Nara diurus dengan rapi, termasuk buku-buku, seragam, dan kebutuhan dasar agar Nara bisa belajar tanpa menunduk karena kekurangan. Pria itu juga tidak berhenti pada bantuan materi semata. Ia memeriksa keadaan Nara, memastikan anak itu makan teratur, beristirahat cukup, dan mendapat pendampingan yang tepat agar luka kehilangan tidak terus dipendam sendirian. Semua dilakukan dengan tenang, tidak berlebihan, seakan ia benar-benar ingin membayar utang hati yang selama ini menghantuinya. Yang paling membuat Nara sesak sekaligus lega adalah ketika pria itu mengajak Nara datang ke makam ibunya. Sore itu, hujan sudah reda, tanah masih lembab, dan udara terasa wangi. Makam yang dulu tampak sepi kini dibersihkan, rumput liar disingkirkan, nisan dirapikan, dan kain bersih akhirnya terpasang seperti yang selama ini Nara bayangkan. Bunga segar diletakkan pelan-pelan, dan untuk pertama kalinya Nara merasa tempat itu tidak lagi terasa dingin. Nara berdiri lama di depan nisan, memandang nama ibunya, lalu memeluk foto itu sebentar, seperti memeluk orang yang sangat dirindukan. Tidak ada tangis yang meledak-ledak, hanya air mata yang turun pelan, seperti hujan halus yang jatuh tanpa suara. Sejak hari itu, Nara tidak lagi bernyanyi di trotoar untuk menahan rindu sendirian. Nara tetap bernyanyi, tetapi kini di rumah kecil yang hangat, atau di sekolah saat pelajaran seni, dengan hati yang perlahan membaik. Pria itu juga tidak menghilang lagi. Ia datang bukan sebagai orang besar yang ingin dipuji, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya belajar menepati janji. Dan di atas semua perubahan itu, ada satu hal yang paling berharga. Nara akhirnya percaya bahwa kebaikan ibunya tidak sia-sia. Kebaikan itu memang sempat terlambat dibalas, tetapi pada akhirnya kembali dengan cara yang tidak pernah Nara duga. Sore mendung di perempatan itu menjadi saksi bahwa sebuah lagu sederhana bisa membuka pintu takdir, mempertemukan rindu dengan penyesalan, dan menutupnya dengan kehangatan yang membuat hati penonton ikut bergetar.